Arah tujuan mereka pun satu jalur, karena desa ayahku dan desa ibuku kebetulan masih satu kecamatan. Di dalam dokar itu mereka pun berkenalan dan ngobrol sepanjang perjalanan pulang. Hingga akhirnya ibuku harus turun duluan dari dokar karena sudah sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Mahmud di Kebumen, Jawa Tengah. Perkenalkan, namaku Mahmud Purworeksono, biasa dipanggil Mahmud. Aku tinggal di sebuah desa di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Melalui channel ini, aku ingin berbagi kisah orang tuaku di masa lalu yang membuat hatiku pilu. Diary. Cerita ini aku dapatkan dari nenekku, ibu dari ayahku semasa beliau masih hidup. Saat itu tahun 1977, ayahku masih berusia 25 tahun, bertemu dengan ibuku yang usianya saat itu baru menginjak 20 tahun. Konon menurut cerita simbahku, pertemuan ayahku dengan ibuku terjadi di sebuah dokar saat mereka sama-sama akan pulang dari bepergian. Saat itu, moda transportasi umum yang bisa sampai ke pelosok desa hanya dokar dan becak. Namun, untuk becak biasanya hanya jarak dekat. Waktu itu, ayahku sudah bekerja di sebuah perusahaan BUMN di kota Magelang. Beliau kos di Magelang. Biasanya setiap 2 minggu sekali ayahku pulang ke rumah. Dan pulangnya tiap hari Sabtu selepas kerja, karena hari Sabtu hanya masuk kerja setengah hari saja. Diary. Perjalanan pulang dari Magelang menggunakan moda transportasi bis menuju Kota Gombong, kemudian dilanjutkan naik dokar ke arah selatan. Sabtu sore itu, setelah turun dari bis, ayahku melanjutkan perjalanan menuju rumah dengan naik dokar. Saat itu ibuku juga barusan turun dari bis, entah dari mana. Nenekku juga tidak tahu. Yang pasti ibuku naik dokar yang sama dengan dokar yang dinaiki ayahku. Arah tujuan mereka pun satu jalur, karena desa ayahku dan desa ibuku kebetulan masih satu kecamatan. Di dalam dokar itu mereka pun berkenalan dan ngobrol sepanjang perjalanan pulang. Hingga akhirnya ibuku harus turun duluan dari dokar karena sudah sampai tujuan. Sementara ayahku harus melanjutkan naik dokar untuk sampai ke rumah. Diary. Minggu pagi tidak seperti biasanya. Ayahku sudah dandan rapi ala pemuda tahun 70-an. 2 kancing baju paling atas dilepas.
dengan celana panjang cutbray yang melebar ke bawah dan rambut yang sudah diolesi pomade minyak rambut populer kala itu. "Kowe arep neng ndi le? Kok katingaren esuk-esuk wis ganteng?" tanya nenekku. "Arep neng omahe Warti, Mbok," jawab ayahku. "Warti kuwi sapa le?" tanya nenekku lagi. "Calon mantumu, Mbok," jawab ayahku dengan pedenya. "Alhamdulillah, anakku wis duwe calon bojo," jawab nenekku senang. "Wes ya, Mbok, aku tak mangkat saiki," kata ayahku. "Kowe wis sarapan durung le?" tanya nenekku. "Mengko, Mbok, arep sarapan karo Warti," jawab ayahku. Ayahku pun segera mengayuh sepeda kumbangnya menuju rumah ibuku. Tak beda dengan ayahku, ternyata ibuku pun sudah dandan cantik menunggu kedatangan ayahku. Mereka pun pergi berboncengan naik sepeda kumbang menyusuri jalan desa menuju ke kota Gombong. Entah kemana tujuannya, nenekku pun tidak tahu pasti. Sepertinya cinta mereka tumbuh saat pandangan pertama di sebuah dokar kala itu. Diary, singkat cerita, sekitar 2 bulan setelah pertemuan pertama kali di dalam dokar, mereka pun menikah. Setelah menikah, ayahku tinggal di rumah orang tua ibuku. Ibuku adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Semua kakak ibuku sudah menikah dan tinggal di rumah mereka masing-masing. Jadi, orang tua ibuku menginginkan agar ayah dan ibuku tinggal bersama mereka. 1 tahun setelah pernikahan, lahirlah aku, anak pertama mereka. Diary, menurut cerita nenekku, setelah kelahiranku, ayahku mengajukan pindah kerja ke kantor cabang di kota Gombong. Dan alhamdulillah disetujui oleh pimpinan yang di Magelang. Belum genap 1 tahun usiaku, ibuku sudah hamil lagi. Sepertinya mereka kejar tayang. Dan saat usiaku 2 tahun, ibuku melahirkan adikku, seorang bayi perempuan mungil yang cantik. Dan saat adikku berusia 1 tahun, nasibnya sama seperti aku. Ibuku hamil lagi. Ternyata ayah dan ibuku sangat produktif. Tapi bagaimanapun, anak adalah rezeki dan harus disyukuri. Itu kata nenekku. Diary, sudah menjadi tradisi di kampung ibuku. Kebanyakan ibu hamil yang sudah memasuki usia kehamilan 6 hingga 9 bulan, mereka biasanya rutin minum jamu tradisional untuk ibu hamil agar kandungannya sehat dan mudah saat melahirkan. Orang di kampungku menyebutnya jamu sorok. Menurut nenekku, saat ibuku mengandung aku dan adikku yang pertama, ibuku rutin mengkonsumsi jamu sorok dan alhamdulillah kandungannya sehat dan lancar saat melahirkan. Namun saat kehamilan adikku yang kedua inilah tragedi pilu terjadi. Usia kehamilan ibuku saat itu sudah masuk 7 bulan. Sore itu ayahku pulang kerja dan mampir ke sebuah kedai jamu tradisional untuk membeli jamu sorok. Kebetulan di saat yang bersamaan di kedai itu juga ada seseorang yang membeli jamu, entah jamu apa. Ayahku dan orang itu pun duduk di ruang kedai itu menunggu penjual meracik jamu pesanan mereka masing-masing. Tak berapa lama pesanan mereka pun jadi. Setelah membayar racikan jamu soroknya, ayahku pun segera pulang. Sesampainya di rumah, setelah makan malam, ibuku minum jamu sorok yang dibeli ayahku tadi sore.
Namun menurut ibu rasanya agak beda, tidak seperti biasanya. Mungkin karena sudah sering minum jamu sorok, ibuku jadi hafal rasanya. Hingga sekitar 1 jam kemudian, kepala ibuku terasa pusing dan perutnya mual. Ibuku merasa ada sesuatu yang harus dimuntahkan. Dan astagfirullah, saat muntah bukannya makanan yang keluar dari mulut ibuku, melainkan darah segar. Ayahku pun mulai panik. Sesaat kemudian perut ibuku mulai terasa mulas dan segera pergi ke kamar mandi ditemani ayahku. Dan lagi-lagi saat BAB dan kencing yang keluar juga darah. Ayahku semakin panik. Diary, hari sudah mulai larut. Sementara ibuku kondisinya semakin lemah. Dengan bantuan mobil tetangga, akhirnya ibuku dibawa ke rumah sakit di wilayah Kota Gombong. Namun, saat sampai di rumah sakit, pihak rumah sakit menyarankan agar ibuku segera dibawa ke rumah sakit yang lebih besar di Kota Kebumen, karena peralatan di rumah sakit yang di wilayah Gombong itu kurang lengkap. Diary, begitu sampai di rumah sakit di Kota Kebumen, ibuku segera dibawa ke bagian UGD. Ayahku dan kakekku menunggu di luar ruangan. Tak berapa lama kemudian, seorang dokter keluar dari ruang pemeriksaan dan menghampiri ayah dan kakekku. "Bapak keluarga dari pasien atas nama Ibu Warti?" tanya dokter itu. "Iya betul dok, saya suaminya," jawab ayahku. "Sebelumnya kami mohon maaf, kami sudah berusaha semampu kami, namun Ibu Warti sudah kehilangan banyak darah. Dan sepertinya Tuhan lebih sayang pada Ibu Warti. Saya harap Bapak tabah dan sabar," lanjut dokter itu dengan nada prihatin. Ayahku pun pingsan dan kakekku yang berada di sebelahnya segera menangkap tubuh ayahku sebelum jatuh ke lantai. Dibantu dokter, tubuh ayahku dibaringkan ke sebuah tempat tidur pasien yang kebetulan kosong. Diary, aku masih ingat betul saat sebuah sirine mobil ambulan berbunyi mendekati rumah ibuku. Saat itu aku digendong Pak Deku. Aku belum paham dengan kondisi yang terjadi saat itu. Dan yang aku ingat saat ambulan berhenti di halaman rumah, Pak Deku menangis sambil mendekapku erat. Semua orang yang ada di rumah menangis histeris saat melihat jenazah ibuku dibawa masuk ke dalam rumah. Aku lihat ayahku digandeng kakekku dan Pak Deku yang lain. Saat duduk di samping jenazah ibuku, ayahku terlihat lemas dan air matanya mulai mengalir. Meski saat itu usiaku baru masuk tahun ketiga, namun kejadian itu masih teringat jelas dalam ingatanku. Usut punya usut, penyebab ibuku muntah darah adalah akibat salah minum jamu. Sepertinya jamu sorok pesanan ayahku saat itu tertukar dengan jamu pesanan orang lain yang entah jamu apa, dan kemungkinan tertukar karena kemasannya mirip. Semua sudah terjadi. Kami hanya bisa pasrah dan sabar menerima kenyataan ini. Kami harus ikhlas melepas kepergian ibuku dan hanya bisa berdoa semoga ibuku tenang di sana. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Mahmud di Kebumen, Jawa Tengah. Terima kasih Mas Mahmud yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Mahmud atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian,
silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.